Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kasus yang ada di Lombok. Kebetulan pertanyaan ini dari teman yang di Lombok, yakni kasus nikah lewat HP live streaming alias nikah online. Ini kasus di Lombok ini akhir-akhir ini banyak sekali. Yang kemarin yang viral, orang nikah mas kawin sendal jepit. Ada yang nikah mas kawin cendol. Ada yang nikah mas kawinnya telur 3 butir katanya. Akhirnya lama-lama pernikahan itu bukan sesuatu yang sakral, malah yang penting viral. Ya, kita sekarang langsung aja untuk membahas tentang pertanyaan tadi itu, bagaimana hukum nikah lewat HP atau online. Mayoritas ulama atau jumhur ulama mengatakan tidak boleh nikah lewat online. Apalagi nikah sekedar berwakil untuk menikahkan atau wali berwakil lewat HP saja. Ulama Syafi'iyah itu berdebat. Ulama Syafi'iyah itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak. Apalagi ini langsung akad nikahnya lewat HP. Pokoknya intinya mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Akan tetapi ada juga memang ulama-ulama yang berijtihad mengatakan boleh apabila tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur manipulasi, baik itu pengantinnya, datanya, dan walinya. Nah, untuk lebih jelasnya pembahasan ini atau pertanyaan ini, kita akan membaca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Apa yang menyebabkan atau melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat ulama tentang masalah nikah online. Di sini dijelaskan bahwa yushtaratu fiha ay fi sighah, disyaratkan di dalam sighah redaksi ijab kabul itu arba'atu syurut, harus ada 4 syarat. Di sini dijelaskan yang pertama ittihadul majlis, harus majlisnya satu. Nah, ini kata-kata ittihadul majlis ini yang membuat ulama itu berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud dengan ittihadul majlis itu adalah satu tempat, atau yang disebut dengan ittihadul majlis artinya satu majlis itu adalah satu waktu? Berarti ulama yang mengartikan atau menafsirkan ittihadul majlis itu satu tempat antara pengantin laki-laki yang qabul dengan wali yang ijab berada dalam satu tempat, maka otomatis nikah online tidak sah. Akan tetapi kalau ditafsirkan kata-kata satu majlis itu dengan ittihaduz zaman, antara ijab dan qabul waktunya satu, maka bisa disimpulkan hukumnya nikah sah lewat online. Nah, kemudian faktor yang kedua yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat itu adalah bolehnya qabul itu dengan menggunakan al-kitabah, dengan menggunakan surat di saat orang itu bisa berbicara. Di sini dijelaskan sama dalam kitab Al-Fiqhu wa Adillatuh, karya daripada Dr. Wahbah Zuhaili. Dijelaskan an-natiq fi halil hudur, orang yang mampu berbicara di saat hadir, idza kanal aqidani hadiraini ma'an fil majlis, apabila dua orang yang berakad, yakni wali dengan pengantin laki-laki berada di majelis akad dan mampu untuk mengucapkan atau mampu untuk bersuara, bukan bisu, fala yasihhu bil ittifaq az-zawaj bainahuma bil kitabah awil isyarah. Maka tidak sah menurut kesepakatan ulama nikah antara keduanya dengan pakai tulisan atau pakai isyarat. Nah, sekarang an-natiq fi halatil ghaib, ay fi halil ghaib. Ini yang jadi masalah. Bagaimana kalau orang yang bisa berbicara tapi tidak ada di majelis akad? Sesuai dengan pertanyaan tadi itu, pengantin laki-lakinya ada di Malaysia. Nah, bagaimana ini? Nah, di sini dijelaskan iza kana ahadul aqidain ghaiban an majlisil aqdi, apabila salah satu dua yang berakad
baik itu wali maupun pengantin laki-laki, tidak ada di majelis akad, yan aqidu zawaj indal Hanafiyah bil kitabah au irsalir rasul. Maka sah pernikahan itu dengan menggunakan tulisan atau mengirim utusan menurut Imam Abu Hanifah. Dengan syarat iza hadara syahidani inda wusulil kitab aw rasul. Dengan syarat di saat kitab atau utusan itu datang harus ada 2 saksi yang menyaksikannya. Alasannya apa? Imam Abu Hanifah di sini mengatakan, Hanafiyah, ulama yang bermazhab Hanafi mengatakan, al-kitabatu minal ghaibi bimanzilatil khitab minal hadir. Tulisan dari orang yang gaib, orang yang tidak ada, statusnya sama posisinya dengan suaranya langsung atau suara orang yang hadir. Nah, jadi kesimpulannya adalah terjadi perbedaan pendapat. Akan tetapi ini masalah pernikahan, masalah yang sangat sakral sekali. Hendaklah kita hati-hati, ihtiyat tentunya di dalam melaksanakannya. Karena 3 ulama ini mengatakan tidak boleh untuk menikah lewat online. Yang ada unsur yang membolehkan adalah yaitu ulama-ulama yang bermazhab Hanafi atau ulama-ulama yang menyimpulkan atau berijtihad melalui pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Hanafiyah atau ulama-ulama yang bermazhab Hanafi. Kalau saya pribadi lebih cenderung kalau dalam urusan nikah sebaiknya langsung atau kalau tidak melalui taukil, yaitu berwakil. Baik wali berwakil kepada yang lain atau pengantin berwakil kepada yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW di saat beliau nikah dengan Maimunah, beliau mengutus Abu Rafi'ah. Di saat beliau nikah dengan Ummu Habibah yang ada di Habsyah pada saat itu, beliau mengutus Amr bin Umayyah. Ini supaya kita ihtiyat, hati-hati, karena ini masalah hubungannya untuk mencetak generasi-generasi yang berkualitas. Jangan sampai generasi-generasi online, generasi-generasi yang artinya diperkhilafkan oleh ulama. Akhirnya semua lewat online, berhubungan badan nanti lewat online. Akhirnya anaknya juga download online lagi nanti. Nah, oleh sebab itu hendaklah kita hati-hati sekali lagi untuk lebih ihtiyatnya, hati-hati hendaklah kita menggunakan langsung wakil aja supaya tidak bermasalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab.